losing time, I'm fading fast. Toprak Razgatlioglu akhirnya bicara jujur, bukan hanya kepada publik, tapi juga kepada dirinya sendiri. Di tengah euforia kepindahannya ke MotoGP, juara dunia WSBK 3 kali asal Turki ini memilih untuk menjejak bumi. Bukan merendah palsu, bukan pula menurunkan ekspektasi demi aman dari kritik, tapi sebuah pernyataan realistis yang justru membuat kisahnya semakin menarik. MotoGP 2026 bukan tentang menang, bukan tentang gelar, melainkan tentang bertahan, belajar, dan menyiapkan ledakan besar di 2027. Pernyataan itu langsung mengundang reaksi luas, karena siapapun yang mengenal Toprak tahu satu hal, dia bukan tipe pembalap yang puas hanya ikut serta. Musim 2026 akan menjadi lembaran baru yang berat. Toprak sadar betul bahwa statusnya sebagai juara dunia WSBK tidak otomatis membuatnya jadi kandidat podium di MotoGP. Level persaingan berbeda, teknologi berbeda, tekanan berbeda, dan yang paling penting, karakter motor yang benar-benar asing dibandingkan Superbike. Saya harus tetap realistis, ucapnya. Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Semua pembalap ingin menang, termasuk dirinya, namun Toprak tahu kapan harus menahan ego. MotoGP adalah dunia lain, dan tahun pertama seringkali menjadi ujian mental paling brutal bagi siapapun yang datang dari luar. Debut Toprak di MotoGP 2026 juga akan langsung disorot sejak hari pertama. Prima Pramac Yamaha menjadi tim pertama yang menggelar peluncuran jelang musim, digelar di Siena pada Selasa, 13 Januari. Di sanalah dunia akan melihat secara resmi livery Yamaha M1 yang akan dikendarai Jack Miller dan pendatang baru paling dinanti di kelas utama, Toprak Razgatlioglu. Bagi Yamaha, ini bukan sekadar peluncuran motor, tapi simbol dimulainya era baru. Bagi Toprak, ini adalah langkah pertama menuju mimpi lama yang akhirnya menjadi nyata. Rasa penasaran publik tidak terbendung. Seperti apa penampilan perdana Toprak di MotoGP? Apakah gaya pengereman ekstremnya masih bisa jadi senjata? Apakah keberaniannya menari di atas batas grip masih relevan di motor prototipe yang penuh elektronik dan tombol di setang? Ada yang yakin dia akan langsung kompetitif karena bakat sejati akan selalu menemukan jalannya. Tapi tak sedikit pula yang meragukan, menilai MotoGP terlalu kompleks dan kejam untuk pembalap yang besar di WSBK. Perdebatan ini membuat musim 2026 terasa panas bahkan sebelum lampu start pertama menyala. Toprak sendiri tidak terjebak dalam euforia atau skeptisisme. Dia tahu musim debut akan sangat berat. Adaptasi menjadi kata kunci. Dari sistem elektronik yang jauh lebih rumit, ban dengan karakter berbeda, hingga gaya balap yang harus disesuaikan agar ban tidak habis sebelum balapan usai. MotoGP menuntut presisi dan konsistensi ekstrim. Kesalahan kecil bisa berarti kehilangan 10 posisi. Dan Toprak akan menghadapi semua itu sambil belajar membaca data, memahami kerja tim, dan menyesuaikan insting balapnya dengan motor yang jauh lebih sensitif. Pembalap Turki itu memang sudah pernah mengendarai Yamaha M1 dalam beberapa uji coba sepanjang 2025. Hasilnya cukup menjanjikan, tapi Toprak menolak larut dalam optimisme berlebihan. Dia tahu perbedaan besar antara tes dan balapan sesungguhnya. Saat lampu start padam, tekanan berubah total. Saya harus belajar dan perlu beradaptasi dengan motor. Saya juga harus mempelajari banyak karakter sirkuit dengan motor yang berbeda dari WSBK. Ini tantangan besar buat saya. Saya tidak tahu apakah saya akan langsung kompetitif, ujarnya blak-blakan. Kalimat itu bukan tanda keraguan, melainkan bukti kedewasaan. Targetnya jelas, jika bisa meraih podium di 2026, itu akan luar biasa. Tapi target terbesar ada di 2027. Tahun yang menurut Toprak bisa menjadi titik balik. Bukan tanpa alasan. MotoGP akan memasuki era regulasi baru, mesin 850cc, dan pemasok ban baru, Pirelli. Disinilah Toprak melihat peluang. Ban Pirelli adalah dunia yang sangat dia kenal. Bertahun-tahun berkarir di WSBK membuatnya memahami karakter ban ini secara mendalam. Sementara pembalap MotoGP lain harus beradaptasi, Toprak justru bisa memulai dengan modal pengetahuan yang kuat. Namun Toprak juga realistis soal satu hal, ban saja tidak cukup. Motor tetap menjadi faktor penentu. Disinilah kepercayaan besarnya pada Yamaha muncul. Meski pabrikan Iwata itu finish paling buncit di klasemen konstruktor 2025, Toprak tetap yakin pada proyek jangka panjang Yamaha. Ada harapan besar pada M1 2026 yang akan mengadopsi mesin V4. Perubahan radikal yang selama ini ditunggu-tunggu fans Yamaha.
Dengan status konsesi level D, Yamaha punya kebebasan pengujian lebih luas, dan ini menjadi keuntungan besar bagi Toprak untuk menambah jam terbang. Musim 2026 mungkin akan membuat Toprak terlihat seperti pembalap magang di mata sebagian orang. Hasilnya mungkin jauh dari dominasi yang dia tunjukkan di WSBK. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah mentalitasnya. Toprak adalah pembalap yang lapar prestasi, tidak pernah setengah-setengah, dan selalu mendorong dirinya melewati batas. Dia tidak datang ke MotoGP untuk sekadar numpang nama. Setiap lap, setiap sesi latihan, setiap balapan akan dia jadikan bahan belajar demi satu tujuan besar, siap bertarung di 2027. Tes awal menunjukkan sinyal positif. Adaptasinya berjalan, perlahan tapi pasti. Tim melihat progres, dan Toprak sendiri merasa semakin nyaman. Masih banyak pekerjaan rumah, tapi fondasinya mulai terbentuk. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Toprak akan cepat atau lambat, melainkan seberapa besar kejutan yang bisa dia berikan di musim debutnya. Apakah dia akan mencuri perhatian dengan satu balapan gila? Atau justru konsisten mengumpulkan poin dan membangun reputasi diam-diam? Satu hal yang pasti, kisah Toprak Razgatlioglu di MotoGP baru saja dimulai. Musim 2026 mungkin berat, penuh tantangan, dan jauh dari kata mudah. Tapi di balik semua itu, ada rencana besar, kesabaran, dan keyakinan bahwa waktunya akan tiba. Jika 2026 adalah tahun belajar, maka 2027 adalah tahun pembuktian. Dan jika semua potongan puzzle ini menyatu, jangan kaget jika El Turco benar-benar menjadi kejutan terbesar Yamaha di era baru MotoGP. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and